Berpikir desain, apa maksudnya? Berpikir yang urgensinya adalah kepada solusi. Kenapa seseorang perlu memiliki cara berpikir ini? Karena ini berkaitan erat dengan berpikir kreatif yang sudah sebelumnya saya bahas. Dengarkan video podcastnya sampai selesai, saya akan membahasnya. Hello chosen people, ketemu lagi bersama saya Elip. Selamat datang di Istana Pengetahuan. Berpikir desain yaitu elemennya ada 5. Yang pertama adalah empati, yaitu merasakan, kita melihat dari sudut pandang orang lain yang bakal kita selesaikan masalahnya. Yang kedua yaitu mendefinisikan ulang. Artinya, karena setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang bakal kita buat solusinya, itu pasti memiliki definisi-definisi tertentu. Misalkan, saya kasih contoh. Burger yang kita lihat, kebanyakan orang mungkin mengiranya burger itu McDonald lah. Dia hanya jualan dia hanya jualan burger doang gitu. Tapi ternyata enggak, definisi bagi McDonald ownernya yaitu mereka berbisnis real estate. Karena apa? Karena real estate kan mereka kalau mereka punya banyak tempat di seluruh dunia dan itu tempatnya strategis, terutama makin hari kan harganya makin naik tuh karena berada di tempat strategis. Dan itu yang mereka bisniskan itu real estate. Ya mungkin awalnya hanya sekedar sewa, lama-lama kan mungkin dijual atau diapain. Bagi mereka, bisnis burger ini bukan tujuan utamanya, melainkan di real estate-nya. Inilah artinya mendefinisikan ulang. Yang ketiga yaitu ide. Tahap ide ini banyak sekali caranya. Misalkan brainstorming, menuliskan. Ini lebih tepatnya adalah kepada cara berpikir kreatif tadi, yaitu mengumpulkan bahan-bahan, informasi-informasi yang kita miliki untuk membuat solusi. Ketika ketemu banyak sekali solusi, maka dibuatlah prototipe-nya. Artinya dirangkai gitu, dari problem yang bakal kita pecahkan hingga ketemu solusinya, maka di tahap prototipe. Prototipe ini diujikan, dites. Nah, barulah nanti dievaluasi apakah solusi yang kita buat ini efektif atau enggak gitu. Jadi itulah cara berpikir design thinking. Saya akan kasih contoh langsung dari pengalaman hidup saya di masa lalu tentang fenomena design thinking ini. Yaitu saya punya pengalaman waktu di Bogor pas jualan gitu, bisnis kecil-kecilan di punya orang sih, bukan punya saya sendiri. Itu awal saya merintis jualan atau berbisnis, karena sebelumnya saya nggak punya impian menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pebisnis. Impian saya di masa lalu, profesi yang idealnya saya itu kerja di kantoran gitu. Nah, jualan saya waktu itu kan jualan pisang coklat, pisang aroma. Saya tetap ngotot ingin membuat packagingnya ini lebih menarik gitu, lebih oke lah, yaitu dibuat dari kotak kertas yang agak tebal, dan itu ada ya menarik aja desainnya gitu. Ternyata setelah dihitung-hitung, ternyata nggak ketemu. Misalkan orang beli pisang aroma itu kan rata-rata yang paling sedikit itu Rp5.000, isinya 5 biji misalkan. Sedangkan si kertasnya ini Rp1.000 harganya per satu kertas itu. Kalau kita ngeprint apalagi dikasih logo, itu lebih mahal lagi, bisa 1.500 loh per satu kertas itu. Bayangkan kalau saya maksain
walaupun secara idealisme saya inginnya jualan ini packagingnya harus bagus, harus oke. Nah balik lagi, kalau saya dipaksain harus pakai kertas packaging yang bagus ini, maka margin saya nggak ada. Karena per 5.000 itu marginnya itu ya sekitar 2.000 rupiah. Kalau dipotong 1.000 rupiah kan jadi tambah kecil dong margin saya. Dan kalau saya membebankan biaya packaging ini ke konsumen, terutama misalkan beri 5.000 dapat 5 biji kan termasuk mahal, mendingan beli ke orang lain yang lebih murah gitu. Artinya apa? Solusi yang saya buat ini tidak efektif dan efisien dari sisi konsumen, karena mereka kan nggak butuh dengan packagingnya. Yang mereka butuhkannya makanannya, yaitu enak apa enggak gitu. Akhirnya saya mengalah, ya udahlah kembali ke cara lama, yaitu buat packagingnya itu ya dari kertas biasa kayak gorengan aja gitu. Nah disinilah perlunya cara berpikir desain ini. Kita bisa melihat dari sisi konsumen. Konsumen ini yang dibutuhin oleh konsumen dari sisi orang lain, dari sisi orang yang ingin kita selesaikan masalahnya itu apa sih. Kalau kita bisa melihat dari sisi orang lain, maka kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk mereka. Dan itu win-win solution, kita mendapatkan sesuatu gitu, dan orang lain pun mendapatkan sesuatu, termasuk dalam hal kasus saya itu tentang pisok ini. Kan si konsumen ini yang saya bidik ini kan konsumen kelas bawah. Kalau konsumen kelas menengah atas oke lah. Dan packaging ini bagi konsumen kelas atas ini sesuatu yang memang seharusnya eksklusivitas premium, karena kan mereka membeli barang itu pasti nggak sembarangan kan, mereka punya uang. Selain tentu makanannya harus enak dan juga packaging harus bagus, harus keren. Nah sementara bisnis yang saya tekuni ini bukan bisnis di segmen kelas menengah atas, melainkan kelas menengah bawah, yaitu bisnis yang menyasar ekonomi bawah gitu. Bagi mereka packaging itu nggak terlalu penting-penting amat kok. Nah inilah pentingnya berpikir design thinking. Beda lagi kalau contohnya misalkan warteg. Di warteg itu kan ekonomi yang disasar kan kelas menengah bawah. Bagi mereka tempat yang nyaman itu nggak terlalu peduli, yang penting makanan enak, harga murah, udah. Tapi kalau menengah atas gak bisa, dia makan di warteg tempatnya harus nyaman, selain makanan juga harus enak dan sebagainya. Ini kan sebagai nilai tambah tersendiri, entah bagi si konsumennya dan juga bagi si owner, pemilik bisnisnya. Jadi itu pentingnya berpikir desain. Jadi inti dari berpikir desain itu berpikir kepada solusi. Kalau creative thinking berpikir kepada yang penting sesuatu yang baru aja muncul. Tapi ada hubungannya, berpikir design thinking juga pasti kan menciptakan sesuatu yang baru lagi. Karena kalau kita menghadirkan sesuatu yang ada, itu namanya bukan design thinking dan juga bukan creative thinking. Karena itu sudah ada, kita tinggal buat aja. Jadi demikianlah video podcastnya. Semoga Anda bisa mengambil apa yang saya sampaikan dari video podcast kali ini. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya.